Di utara Israel, di dataran tinggi yang sunyi dan berangin, berdiri sebuah tempat yang kini dikenal sebagai Mount Bental Viewpoint. Hari ini, orang datang ke sini untuk melihat pemandangan. Namun 2000 tahun lalu, wilayah ini adalah jalur perjalanan panjang, jalur yang dilewati manusia, pedagang, tentara, dan Yesus dari Nazaret. Mount Bental berada di dataran tinggi Golan, wilayah vulkanik kuno dengan ketinggian lebih dari 1100 meter. Dari titik ini, seseorang dapat melihat Galilea Utara, Lembah Hula, arah Gunung Hermon, dan jalur menuju Kaisaria Filipi. Para sejarawan dan ahli geografi sepakat, pada abad pertama, perjalanan tidak mengenal jalan modern. Orang berjalan mengikuti kontur alam, lembah, dan dataran tinggi termasuk wilayah di sekitar Mount Bental. Injil Markus dan Matius mencatat, Yesus membawa murid-muridnya meninggalkan Galilea, menuju daerah sekitar Kaisaria Filipi. Ini bukan perjalanan singkat, jaraknya puluhan kilometer, ditempuh berhari-hari dengan berjalan kaki. Yesus dengan sengaja memilih wilayah yang jauh dari keramaian, menjauh dari tekanan pemimpin agama, dan masuk ke daerah campuran budaya Yahudi, Yunani, dan Romawi. Wilayah Golan dan jalurnya memberi ruang sunyi tempat percakapan penting dapat terjadi. Rute utara ini bukan hanya aman secara geografis, tetapi juga strategis secara rohani. Di wilayah ini, kekuasaan Romawi terasa kuat, berhala-berhala berdiri, nama kaisar diagungkan. Justru di tengah dunia seperti itulah, Yesus membawa murid-muridnya untuk memahami satu pertanyaan paling penting, siapakah aku menurut kamu? Kaisaria Filipi terletak di kaki Gunung Hermon, dekat sumber utama Sungai Yordan. Kota ini dibangun oleh Herodes Filipus dan dinamai untuk menghormati Kaisar Romawi. Di tempat yang penuh simbol kekuasaan dunia, Petrus mengucapkan kata-kata yang mengguncang sejarah, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Pengakuan ini menjadi titik balik. Setelah itu, Yesus mulai berbicara tentang penderitaan, salib, dan kematiannya. Mount Bental tidak disebutkan dalam Alkitab, namun tanah ini nyata, jalurnya nyata, dan perjalanan itu benar-benar terjadi. Disinilah, atau di wilayah sekitarnya, Yesus dan murid-muridnya berjalan dalam keheningan, menuju pengungkapan terbesar tentang siapa Dia sebenarnya. Perjalanan iman sering dimulai bukan di tempat ramai, melainkan di jalan sunyi, dan di jalur utara yang dingin dan berangin. Sejarah keselamatan mulai dinyatakan.